Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan kali ini setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan termasuk di antara amal yang masyhudan, yang disaksikan oleh para malaikat, karena salat subuh adalah waktu pertemuan malaikat penjaga siang dengan malaikat penjaga malam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat mu'aqibat yang mereka datang silih berganti menjaga manusia min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada yang berjaga di depan dan ada yang berjaga di belakang. Yahfazunahu, mereka menjaga manusia ini min amrillah, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat penjaga ini ada yang berjaga di shift siang dan ada yang berjaga di shift malam. Jumlahnya masing-masing 2 malaikat. Mereka yang berjaga di shift siang berjaga dari waktu subuh sampai asar. Dan mereka yang berjaga di waktu malam berjaga dari waktu asar sampai waktu subuh. Yastami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Mereka berkumpul ketika waktu salat subuh dan waktu salat asar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Ada malaikat siang dan malaikat malam yang silih berganti menjaga kalian. Yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Mereka berkumpul ketika salat subuh dan ketika salat asar. Ketika malaikat malam selesai berjaga kemudian kumpul di waktu subuh, mereka naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang kondisi hambanya. Bertanya kepada mereka tentang kondisi hambanya, wa huwa a'lamu bihim, meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kondisi hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini bukan karena untuk istighbar, bukan untuk cari tahu, namun sebagai bukti, sebagai bentuk kebanggaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir ketika engkau tinggalkan hambaku? Pada saat kita mengerjakan salat, maka para malaikat ini menjawab, tarakna ibadakum wa hum yusallun. Aku tinggalkan para hambamu ya Allah dalam kondisi sedang salat. Demikian pula ketika malaikat shift siang ini selesai jaga, mereka kumpul di waktu asar kemudian naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ketika itu kita sedang salat, jika ketika itu kita sedang salat, maka mereka akan menjawab, tarakna ibadakum wa hum yusallun. Aku tinggalkan para hambamu ya Allah, mereka dalam kondisi salat. Karena itulah hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut bahwasanya salat subuh itu salat yang disaksikan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat 5 waktu liduluki syamsi, mulai sejak dulukus syams, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, wa qur'anal fajri, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar, yaitu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut salat asar dengan salatul wusta, salat pertengahan. Karena itulah Rasulullah SAW menekankan sebisa mungkin 2 salat ini jangan sampai kita tidak lakukan secara berjamaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man shallal fardhain dakhalal jannah.
Barang siapa yang menjaga sholat di dua waktu dingin, al-bardain, yaitu sholat di waktu subuh dan sholat di waktu asar, dakhalal jannah, maka dia mendapatkan jaminan masuk surga. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah adab berutang dan bagaimana panduan yang diberikan oleh syariat dalam masalah utang piutang. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, utang termasuk di antara permasalahan muamalah, sehingga di sana ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, antara debitur dengan kreditur, antara orang yang mengutangi dengan orang yang menerima utang. Dan Islam mengajarkan ketika ada sebuah interaksi yang itu dilakukan oleh dua pihak yang saling berlawanan, maka Islam mengajarkan panduan keseimbangan antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Artinya tanggung jawab masing-masing seimbang meskipun bentuknya berbeda. Dalam masalah keluarga, interaksi antara suami dan istri, Islam mengajarkan panduan yang seimbang antara suami dan istri meskipun bentuknya berbeda. Karena yang namanya keseimbangan itu tidak pasti sama. Dan bahkan banyak keseimbangan yang Allah ajarkan yang semuanya 100% berbeda. Seorang suami Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban untuk apa? Menanggung nafkah istrinya, memberikan muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya, berusaha untuk menjaga keluarganya dengan baik. Sementara seorang istri Allah wajibkan untuk apa? Berusaha menjadi makhluk yang taat, wanita yang taat kepada suaminya. Sehingga tidak mungkin kalau kemudian terjadi keseimbangan, dua-duanya Allah perintahkan untuk bersama-sama ngasih nafkah. Suami diperintahkan ngasih nafkah, istri juga diperintahkan ngasih nafkah. Nanti terus siapa yang bisa berusaha untuk taat? Dan siapa yang bisa berusaha untuk mengayomi? Sehingga adanya tugas dan kewajiban yang berbeda, di situ akan terjadi keseimbangan. Seperti itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan untuk dua interaksi dalam masalah utang piutang, adanya debitur dan adanya kreditur. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang berbeda. Bagaimana motivasi yang Allah berikan kepada debitur dan bagaimana motivasi yang Allah berikan kepada kreditur. Kita akan lihat beberapa dalil yang ini menunjukkan motivasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kreditur, untuk orang yang menghutangi. Pertama, hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan bahwa orang yang menghutangi itu berkewajiban untuk memberikan waktu tunda ketika orang yang berutang tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wa in kana dzu usratin, apabila orang yang berutang itu memiliki kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib di sana memberikan waktu tunda, tenggang ila maisarah, sampai kemampuan yang mudah bagi orang yang berutang. Wa anta saddaqu khairul lakum, dan jika kamu bersedekah memutihkan utang itu lebih baik bagimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan. Ketika orang yang menghutangi menghadapi kendala orang yang berutang, debitur itu kesulitan untuk bayar. Pilihan yang pertama adalah memberikan waktu tunda. Utang tidak saya putihkan, namun waktunya saya tambah. Hanya saja di sana tidak ada penambahan nilai utang. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan saran, wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Para ulama mengatakan dua pilihan ini hukumnya berbeda. Untuk pilihan yang pertama, fanadhiratun ila maisarah, hukumnya wajib. Di sini Allah ungkapkan dengan isim masdar, fanadhiratun ila maisarah. Nadhirah di situ isim masdar. Isim masdar naibun an fi'lil amri. Isim masdar yang statusnya sebagai pengganti kata perintah.
Aslinya di situ maksudnya adalah fanduru ila maisarah. Fanduru nadhiratan ila maisarah. Wajib bagi kalian untuk ngasih waktu tunda sampai kesempatan yang mudah bagi debitur dalam melunasinya. Kalau yang wajib nggak bisa, Allah Subhanahu wa taala alihkan kepada yang kedua. Kalau yang wajib tidak ingin dia lakukan, Allah alihkan kepada pilihan yang kedua. Yang pilihan kedua ini lebih baik daripada pilihan yang pertama. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalian sedekahkan utang itu lebih baik bagi kalian. Sedekah di sini hukumnya sunnah. Baik, kalau kita ditanya, mana yang lebih bagus? Memberikan waktu tunda ataukah memutihkan utang? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena hukumnya wajib. Kalau yang kedua hukumnya sunnah. Wajib lebih utama daripada yang sunnah. Atau yang kedua? Kenapa yang kedua? Allah sebut khairun lakum. Ada dua pujian yang Allah berikan. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Allah puji lebih baik. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, Allah sebut kalau orang ngasih sedekah memutihkan utang itu tanda orang yang berilmu. In kuntum ta'lamun, jika kamu orang yang berilmu. Artinya pilihan yang kedua lebih baik. Nah, di sini ada iskal. Ada satu yang perlu dicatat. Amal sunnah dalam kalimat ini, dalam ayat ini lebih utama dibandingkan amal yang wajib. Dan ini juga terkadang berlaku dalam beberapa hukum syariat. Ada amal sunnah yang dia lebih baik daripada amal wajib, namun sifatnya pengecualian. Dan itu hanya berlaku untuk amal sunnah yang dia menjadi penyempurna bagi amal wajib. Karena yang namanya memutihkan itu tidak sebatas memberi waktu tunda, bahkan lebih dari itu, meskipun hukumnya sunnah. Karena itu dalam kasus ini tidak bisa berlaku umum, yang sunnah lebih baik daripada yang wajib. Karena kaidah dalam syariat, amal wajib jelas lebih baik daripada amal yang sunnah. Contoh yang lain, memberi salam dengan menjawab salam, mana yang lebih baik? Kenapa memberi salam? Karena dia yang mengawali kebaikan, menjadi sebab orang melakukan amal soleh. Tapi apa hukum memberi salam? Wajib atau sunnah? Wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ulama beda pendapat. Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau menjawab salam, wajib. Mana yang lebih utama? Baik. Amal sunnah di sini lebih utama karena dia melebihi atau dia bentuknya adalah penyempurna bagi amal yang wajib. Memberi salam lebih utama dari menjawab salam, karena memberi salam menjadi sebab orang melakukan amal berikutnya, yaitu menjawab salam. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tekankan, bagi siapapun yang ngasih utang, maka di sana ada dua pilihan ketika pihak debitur tidak bisa bayar utang. Yang pertama, kasih waktu tunda, dan yang kedua, diputihkan. Yang kedua lebih baik daripada yang pertama, meskipun yang kedua hukumnya sunnah dan yang pertama hukumnya wajib. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan motivasi yang Allah berikan kepada orang yang memberikan utang. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa orang yang ngutangi 2 kali, maka dia disejajarkan seperti orang yang memberikan sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatiha marratan." Apabila ada seorang muslim yang memberikan utangan kepada muslim yang lain 2 kali, maka nilainya sama dengan sedekah sekali. Padahal hartanya berkurang tidak? Tidak, nanti akan balik, cuman tertunda. Namun oleh Nabi SAW disetarakan dengan sedekah, dengan sebab dia mengutangi orang lain sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan bahasanya Islam menganjurkan sebisa mungkin orang yang mampu memberikan uluran bantuan kepada orang lain, sekalipun dalam bentuk utang, dan utang itu utuh, tidak ada yang berkurang. Kemudian Nabi SAW juga memberikan anjuran,
sebisa mungkin orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu, dan usahakan bantuan itu usianya lebih lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sangat panjang, hadisnya riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, man nafasa musliman kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan keringanan atau siapa yang menghilangkan kesusahan yang dialami oleh seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya. Allah hilangkan salah satu kesusahan baginya ketika di hari kiamat. Karena Islam mengajarkan keseimbangan, al jaza min jinsil amal. Namanya balasan itu sejenis dengan amal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lanjutan hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu berusaha untuk menolong saudaranya. Kalau kita menolong orang lain, kira-kira mana yang lebih lama usianya? Menolong secara fisik ataukah menolong secara finansial? Ya, secara fisik atau finansial? Kalau Anda nolong orang lain secara fisik, tolong bantu bawakan ini ke seberang, atau bantu naikkan saya ke mobil Anda, antarkan ke seberang, itu waktunya sangat terbatas. Karena fisik kita tidak mungkin bisa terus bersama dengan orang yang kita tolong. Atau kita kerja bakti, kita nolong orang lain bangun rumah, itu waktunya terbatas. Tapi kalau Anda bisa nolong pakai uang, Anda nolong pakai dana, kasih uang sekian juta, bisa untuk waktu yang sangat lama, padahal sama-sama nolong. Dan Nabi SAW memberikan jaminan, siapa yang nolong saudaranya, maka selama rentang dia menolong saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepadanya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selama dia berusaha untuk menolong saudaranya. Ini menunjukkan anjuran untuk memberikan utang, bantuan dalam bentuk dana, motivasi yang diberikan oleh Islam kepada mereka yang mampu. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan agar sebisa mungkin orang yang ngutangi itu gampangan, mudah ketika mengambil utang, menarik utang, dan mudah ketika ada orang yang meminta utang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dia gampangan, idza ba'a apabila ketika dia menjual, wa idza ishtara atau ketika dia membeli, wa idza iqtada dan ketika dia mengambil utang, menagih utang. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar sebisa mungkin orang yang berutang itu berusaha untuk memberikan kemudahan orang yang utang kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana tajirun yudayinun nas. Dulu ada pedagang yang dia suka ngutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi. Ketika dia lihat ada orang yang kesulitan untuk membayar utang, maka dia berpesan kepada para pembantunya, tajawazu anhu, tolong orang ini tidak usah ditagih utangnya. La'allallaha ayatajawaza anna, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengampuni dosa kita. Fatajawazallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bagaimana hadirin dimuliakan Allah, bahwasanya Islam itu memberikan motivasi kepada mereka yang mampu untuk berusaha memberikan kemudahan, memberikan utangan, bahkan nawarkan kepada orang lain bantuan dalam bentuk dana sebagai bentuk berusaha untuk membantu saudaranya. Jadi kira-kira kalau kita ditanya, teori semacam ini yang paling serius mengamalkan siapa Pak? Contohnya Pak? Ya, kira-kira teori yang tadi kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi bantu orang lain yang butuh dana, kasih utangan dan seterusnya. Kira-kira teori semacam ini yang paling sering mengamalkan siapa? Perbankan. Jadi di satu sisi bank itu sesuai dengan sunnah, dia ngasih motivasi orang lain untuk utang, bahkan keliling ke pasar, keliling ke berbagai macam
ke penjuru-penjuru pelosok untuk nyari orang yang mau utang. Ini kalau kemudian bank kita lihat dari sudut pandang berusaha untuk ngasih bantuan kepada orang lain. Yang nggak butuh utang saja ditawari, Pak ya. Apalagi mereka yang mengajukan untuk butuh utang. Baik. Cuman sayangnya tidak diseimbangkan dengan yang kedua. Kemudian kita akan lihat motivasi yang kedua yang diberikan dalam Islam untuk orang yang berutang. Kalau tadi orang yang ngutangi, sekarang motivasi untuk orang yang berutang. Untuk orang yang ngutangi, motivasinya adalah ngasih bantuan, ngasih kucuran utang, ngasih kemudahan dan seterusnya. Sementara untuk yang kedua, orang yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala motivasi. Islam memberikan motivasi, sebisa mungkin nolak-nolak. Sebisa mungkin jangan terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Kita akan lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi untuk orang yang tidak mampu. Pertama, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu tergantung, terikat dengan utangnya. Hatta yuqda anhu, sampai dia lunasi hutangnya. Namanya jiwa kalau dia tergantung, terikat dengan orang lain, bisa tenang atau tidak? Bisa tenang atau tidak? Tentu tidak bisa tenang. Dia akan selalu resah karena ada bagian orang lain yang ada padanya. Ada bagian orang lain, ada hak orang lain yang dia bawa. Karena itulah dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebut utang itu sesuatu yang menakutkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian ba'da amniha, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi kalian. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud ya Rasulullah? Qala, kata beliau, ad-dain. Yang saya maksud adalah utang. Jadi kalau orang ingin hidupnya aman, hidupnya nyaman, pagi hari tidak punya beban, sebisa mungkin hari itu jangan sampai punya utang. Ini motivasi yang diberikan oleh Islam kepada siapa? Orang yang tidak mampu. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahasanya utang itu sebab orang melakukan kedustaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, beliau sering mohon kepada Allah perlindungan jangan sampai menjadi orang yang punya utang. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'sam, dari sumber dosa, wal maghram, dan kondisi pailit yang menyebabkan aku utang. Kata para ulama, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari dua bencana dunia akhirat. Al-ma'sam, sumber dosa, adalah bencana akhirat. Wal maghram, kondisi bangkrut, pailit sampai menyebabkan beliau utang, adalah penyebab bencana dunia. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa ya Rasulullah, kalau orang berdoa minal ma'sam, seorang nabi berdoa memohon kepada Allah jangan sampai terjebak dalam sumber dosa, ini wajar. Karena para nabi menyadari betapa pentingnya hidup di akhirat. Tapi mengapa sampai Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, beliau mohon kepada Allah jangan sampai beliau menjadi orang yang jatuh pailit, miskin, sampai nekat untuk banyak berutang. Ketika beliau ditanya demikian, jawab beliau, innar rajula idza gharima haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa khalafa. Karena orang itu kalau kemudian sudah punya banyak utang, ngomongnya ngawur. Kalau dia ngomong suka berdusta, kalau janji suka mengingkari. Bulan depan saya lunasi, sampai bulan depan 3 bulan berikutnya tetap saja belum dilunasi. Sehingga dia suka menunda janji, membatalkan janji dan seterusnya, disebabkan karena dia punya utang. Dan ini memberi pelajaran kepada kita bahwa agar seorang muslim itu tidak banyak berdusta, sebisa mungkin hindari perbuatan yang membuat kita suka beralasan. Kenapa demikian? Karena orang itu kalau sudah kepepet,
biasanya bagaimana? Potensi untuk berdusta lebih besar. Dan Nabi SAW menyarankan hindari semua perbuatan yang membuat kita itu suka beralasan. Apapun bentuk kesalahannya, sampai pun dalam masalah kedisiplinan. Terutama misalnya Anda yang berprofesi sebagai seorang karyawan, sebisa mungkin hindari semua perbuatan yang menyebabkan kita beralasan. Karena tidak semua orang menerima alasan kita. Nanti bisa jadi urusannya lebih bertele-tele, urusannya lebih panjang. Sebagaimana orang yang utang itu akan selalu menyiapkan sejuta alasan ketika ketemu sama orang yang ngutangi, sehingga sampai muncul kedustaan dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan betapa bahayanya utang yang dibawa mati. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia ruhnya terpisah dari jasadnya, sementara dia terbebas dari 3 hal, maka dia bisa masuk surga. 3 hal itu apa saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibr, wad-dain, wal-ghulul. Pertama, perasaan sombong. Yang kedua, utang. Dan yang ketiga, al-ghulul, korupsi. Dia pernah mengambil harta rakyat. Anda bisa perhatikan di sini, Rasulullah SAW mensejajarkan utang sebagaimana kesalahan karena sikap sombong, dan yang kedua perbuatan ghulul. 3 ini, sombong itu terkait dengan hak Allah yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Sedangkan ghulul terkait hak orang lain, terkait hak rakyat yang itu haram untuk diambil. Sementara utang terkait hak orang lain yang itu halal untuk diambil, namun tidak boleh dibawa sampai mati. Artinya sebisa mungkin harus lunas sebelum mati. Kalaupun nggak bisa, harus diwasiatkan kepada orang lain, kepada walinya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal ini karena ini mewakili semua sebab yang membuat orang itu susah ketika menghadapi hisab di hari kiamat. Ada hubungannya dengan hak Allah yang belum dia tunaikan, bersikap sombong yang sebenarnya makhluk tidak boleh mengambilnya. Yang kedua, ada hak rakyat yang dia tidak tunaikan karena dia korupsi. Atau yang ketiga, ada hak orang lain yang dia ambil secara halal namun dia bawa sampai mati. Karena itu, ini menunjukkan bagaimana bahayanya utang sampai membuat hisab seseorang itu tertunda atau dipersulit gara-gara dia mati membawa utang. Kemudian yang terakhir, tentang masalah motivasi yang diberikan oleh Islam untuk orang yang tidak mampu, bahwa utang bisa menghalangi orang untuk masuk surga sampai pun dia mati dalam kondisi syahid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jika saya mati dalam kondisi jihad semua dosa-dosaku akan diampuni?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Betul, semua dosamu akan diampuni selama kamu ketika berjihad adalah orang yang sabar, kemudian muhtasib, mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian dari orang lain. Muqbilun ghairu mudbir, selalu maju dan tidak mundur, tidak lari ke belakang. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, beliau diam sejenak, lalu tiba-tiba beliau mengatakan illadain, kecuali karena sebab utang. Fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika, baru saja Jibril membisikkanku kepadaku tentang ini. Artinya utang bisa menjadi penghalang seorang yang mati syahid bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini keseimbangan terjadi. Orang yang kaya dimotivasi untuk bermudah ngasih utangan, sementara orang yang mampu dimotivasi untuk apa? Sebisa mungkin menolak utang. Ketika keseimbangan ini terjadi, maka orang itu akan bisa hidup dengan nyaman. Yang namanya harta, jadinya orang itu tidak terlalu disimpan dalam hatinya. Yang satu nyah-nyoh, yang satu mudah memberi, tapi yang satu mudah untuk tidak mampu, tidak berusaha untuk tidak mengambilnya, menolaknya. Ini keseimbangan yang diajarkan oleh Islam antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Kemudian kita akan sebutkan beberapa catatan tentang utang. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala,
dalam salah satu kaidah di fikih muamalah, ada kaidah yang mengatakan al-qusud fil uqud mu'tabarah. Al-qusud fil uqud mu'tabarah. Niat dalam akad itu terhitung. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang yang melakukan akad, dan pada saat dia melakukan akad, dia punya niat tertentu, maka niatnya ini terhitung bagian dari akad dan bisa menentukan hukum akad. Cuman niat ini adalah amal hati, hanya diketahui oleh pemilik niat. Karena itu kalau misalnya ada orang yang melakukan akad, akadnya secara umum adalah akad yang halal, dan pasangannya tidak tahu niat yang dimiliki oleh lawannya, maka dalam hal ini ada dua hukum. Hukum yang berlaku di dunia dan hukum yang berlaku di akhirat. Kita akan ambil sebuah contoh. Dalam kasus utang piutang, utang piutang halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Baik. Ada orang kaya dan orang yang tidak mampu, mereka melakukan transaksi dain, utang piutang. Tapi ada niat di balik orang yang tidak mampu bahwa utang yang dia ambil tidak akan dia kembalikan. Di sini ada dua hukum yang berlaku. Untuk orang yang ngutangi, hukumnya mubah. Bahkan ini termasuk amal yang dianjurkan. Sementara untuk orang yang berutang, disebabkan dia punya niat tidak mengembalikan, maka statusnya seperti mencuri. Padahal dia mengambil dengan cara yang mubah, yang halal. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perbuatan ini sebagai dosa mencuri, karena ketika dia utang, dia berniat untuk tidak mengembalikan. Jadi ada zahir akad, ada konsekuensi akad. Ada konsekuensi dunia dan ada konsekuensi akhirat. Konsekuensi dunia berlaku sesuai dengan hukum zahir. Dalam akadnya, karena orang yang ngutangi tidak tahu bahasanya ini mau tidak bayar, mau menghilangkan uang, mau menghabiskan uang itu, maka dia sah untuk ngasih utangan. Tapi dia yang mengambil utang, karena dia punya niat tidak mau membayar, statusnya mencuri. Meskipun penilaian orang yang ngasih utang, dia bukan pencuri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayyuma rajulin tadayyana dainan. Ketika ada orang yang berutang, kemudian wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah, sementara dia punya keinginan, dia berniat untuk tidak melunasi utangnya, laqiyallaha sarifan, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan statusnya sahih. Ini seperti kasus yang lain dalam masalah akad nikah. Kalau ada orang yang menikah, kemudian sang suami punya keinginan, punya niat untuk tidak ngasih mahar kepada istrinya, maka suami ini status pernikahannya adalah batal dan dia berzina. Terus bagaimana dengan istrinya? Pernikahannya sah bagi istri. Istri tidak menanggung dosa kesalahan suaminya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menceritakan, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyaha mahraha sitaqaha. Siapapun lelaki yang menikahi wanita, kemudian dia punya niat untuk tidak ngasih mahar kepada istrinya, laqiyallaha wa huwa zanin, maka dia akan berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah dalam kondisi membawa dosa zina. Berarti bagaimana? Nikahnya dibatalkan oleh Allah karena dia tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Dia punya keinginan untuk tidak membayar mahar. Terus bagaimana dengan pasangannya? Karena dia nggak tahu niat suaminya, status nikahnya sah bagi dia, dan dia tidak disebut sebagai seorang wanita berzina, meskipun suaminya dianggap sebagai pelaku perbuatan zina. Zahir akadnya sah atau tidak? Zahir akadnya sah. Saksi boleh mengatakan ini sah. KUA boleh nyatat ini suami istri yang sah. Bahkan boleh menerbitkan surat nikah. Bisa menjadi saksi dari perbuatan ini.
Tapi bagi orang yang punya niat yang tidak baik ini, dia dihukumi sesuai dengan niatnya. Karena kaidah tadi al-qusud fil uqud mu'tabar, bahwa niat dalam muamalah, dalam akad itu terhitung. Kemudian kita akan lihat beberapa catatan tentang utang. Bolehkah orang menghutangi atau orang melunasi utang dan di situ diberi kelebihan? Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya ngasih kelebihan ketika membayar utang. Hadis yang pertama, ini peristiwa yang pernah dialami oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan pulang dari safar, Jabir itu ontanya lambat, tidak bisa berjalan cepat. Sudah dipukul-pukul nggak mau jalan cepat. Kemudian dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kamu kenapa?" Kata Jabir, "Onta saya tidak mau jalan cepat." Akhirnya ontanya ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seketika itu bisa langsung jalan cepat. Kemudian disusul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menawarkan kepada Jabir, "Saya mau beli ontamu." Setelah itu sepakat, boleh dibeli, namun dengan syarat saya diizinkan untuk naik onta ini sampai Madinah. Dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekian dinar, uangnya nanti dibayar di mana? Di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya utang kepada Jabir senilai sekian dinar sebagai harga onta. Tapi onta itu ada di tangan siapa? Masih ada di tangan Jabir, karena Jabir minta syarat, beliau dikasih kesempatan untuk naik onta sampai Madinah. Artinya di sini perpindahan kepemilikan onta sudah terjadi ketika akad. Meskipun serah terima barang baru dilakukan kapan? Tertunda setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jabir sampai di Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, Jabir mau menyerahkan ontanya, namun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada Jabir, disedekahkan kembali kepada Jabir. Ini boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan ini bukan termasuk bai'ina. Kalau bai'ina, jual beli'ina, itu terjadi jika dikembalikan dan minta uang. Tapi kalau ini dikembalikan dalam bentuk apa? Sedekah. Ini diperbolehkan. Akhirnya Jabir minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nilai uang yang menjadi harga onta. Jabir datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu duha, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kemudian Jabir meminta, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jabir, "Shalli raka'atain." Kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Ada beberapa kemungkinan sholat apa yang dikerjakan oleh Jabir. Ada yang mengatakan itu adalah sholat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan itu sholat duha. Namun semua kemungkinan itu benar. Setelah itu kata Jabir, "Wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya utang kepadaku, lalu beliau melunasi utangnya, wa zadani, dan beliau ngasih tambahan. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang kedua, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berutang seekor onta kepada orang lain. Anggap saja misalnya usianya 5 tahun. Kemudian ketika waktu jatuh tempo, orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta menagih onta yang dulu pernah beliau pinjam. Jadi kalau di masa silam, utang binatang itu mengembalikannya juga dalam bentuk binatang, bukan dalam bentuk uang. Utang onta, bayarnya onta. Kemudian ketika orang ini nagih, ternyata tidak ada onta yang seusia waktu dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya lebih muda, usia 4 tahun atau 3 tahun, atau lebih tua, 6 tahun ke atas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utuhu, berikan onta yang lebih tua."
aufatni aufallahu bika. Kemudian orang ini mengatakan, engkau telah memenuhi utangmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi pahala untuk Anda. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang kalau membayar utang itu dilakukan dengan cara yang baik. Dan salah satu di antara bentuk membayar utang dilakukan dengan cara yang baik adalah ngasih kelebihan. Ngasih kelebihan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia utang atau beliau utang onta usia 5 tahun, tapi dibayar dengan onta yang lebih mahal, usianya lebih tua. Dan itu disebut sebagai bentuk khiyarun nas fitain. Salah satu di antara contoh orang yang terbaik dalam masalah pelunasan utang. Termasuk juga perhatikan dalam masalah sikap. Kadang ada orang yang ketika ngutang itu Masya Allah sopan santunnya dijaga. Kalau sudah lagi minta, itu dia berusaha untuk ngambil hati orang yang mau memberi utang. Tapi pas pelunasan uangnya dilempar. Kadang sambil marah-marah dan seterusnya. Ini contoh tidak seimbang antara ngambil utang dengan ketika bayar utang. Minimal harus seimbang. Sebagaimana dulu ketika dia minta utang, dia sopan santun, dia penuh dengan senyum, dia berusaha untuk mengambil hati saudaranya. Seharusnya pada saat bayar utang juga dilakukan dengan sikap yang sama. Dari peristiwa yang tadi kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar utang dengan kelebihan. Ada syarat atau tidak? Di sana tidak ada syarat. Karena itu para ulama mengatakan bahwa memberikan utang dengan kelebihan diperbolehkan dengan syarat pertama, tidak ada kesepakatan di depan. Tidak ada kesepakatan di depan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih kelebihan dan tidak ada kesepakatan di depan. Kemudian yang kedua, perlu juga diperhatikan, ngasih kelebihan semacam ini bukan termasuk tradisi yang ada di tengah masyarakat. Kalau ada masyarakat yang punya tradisi, siapa saja yang ngasih utang, maka dia harus ngasih kelebihan, dan itu sudah jadi tradisi di tengah masyarakat, maka tradisi semacam ini terhitung sebagai kesepakatan. Tradisi terhitung sebagai kesepakatan. Karena ada kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang sudah menjadi uruf, sudah menjadi tradisi, maka itu sama dengan dipersyaratkan. Salah satu contoh di masyarakat kita yang namanya koperasi simpan pinjam, itu ada tradisi yang tidak tertulis. Siapapun yang pinjam, dia harus ngasih kelebihan. Sekalipun waktu utang sama sekali tidak ada perjanjian, nanti pada saat pengembalian harus ngasih kelebihan. Namun mengingat ini sudah jadi tradisi, maka tradisi ini menentukan hukum. Karena dengan adanya tradisi ini berarti sama saja dia terikat dengan kesepakatan di awal. Orang sudah sama-sama tahu namanya orang utang sekian, biasanya di tempat kita akan ngasih kelebihan. Ini pernah terjadi di zaman sahabat. Diceritakan oleh Abu Burda. Abu Burda ini putranya Abu Musa al-Asy'ari. Beliau pernah ketemu Abdullah bin Salam waktu beliau hendak berangkat ke Irak. Dan kita tahu Irak itu Ardul Malahim, sumber fitnah. Dan di sanalah terjadi banyak penyimpangan. Karena itu warga Irak sejak masa silam, sejak masa sahabat, sudah menjadi tren bahasanya orang sana itu susah diatur. Termasuk di Irak ketika zaman para sahabat sudah banyak melakukan transaksi riba. Padahal di zaman siapa? Sahabat. Ketika Abu Burdah ketemu Abdullah bin Salam, dan Abu Burdah ini tabi'in, kalau Abdullah bin Salam sahabat, beliau dinasihati, innaka fi ardin ar-riba fiha fashin. Sekarang kamu berada di sebuah tempat yang riba itu tersebar di mana-mana. Wa inna min abwabir riba, dan salah satu di antara bentuk riba adalah an ahadakum yukridul qarda ila ajal. Ada orang yang memberikan utangan kepada orang lain sampai batas waktu tertentu.
Fa idza balagha, ketika sudah waktunya jatuh tempo, atahu bihi wa bisallatin fiha hadiyah, maka dia akan melunasi utang senilai uang yang dia terima, wa bisallatin fiha hadiyah, dan dengan membawa sekeranjang makanan, sekeranjang hadiah yang diserahkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang yang ngutangi. Kemudian dipesankan oleh Abdullah bin Salam, fattaqitil kasallah wa ma fiha. Karena itu kalau ini terjadi kepadamu, hindari keranjang itu dan berikut isinya. Jangan kamu ambil. Kenapa kok dihindari? Padahal di sana tidak ada kesepakatan di awal. Karena ini sudah jadi tradisi. Masyarakat sini kalau ngutang, begitu bayarnya nggak ada kelebihan. Nilai uangnya sama, hanya saja dikasih tambahan apa? Sekeranjang buah atau sekeranjang makanan. Maka hindari, jangan kamu terima keranjang itu berikut isinya. Karena yang namanya tradisi itu disejajarkan dengan kesepakatan. Kita kasih contoh yang lain, tradisi itu sama dengan kesepakatan. Misalnya dalam sebuah kota, mereka atau para tukang di tempat itu punya tradisi, namanya kerja di sini antara jam 4 atau antara jam 7 sampai jam 3. Kemudian misalnya ada salah satu dari warga yang dia nyewa tukang. Bapak kerja di tempat saya selama 2 hari. Kemudian dia datang jam 8, pulang jam 2 misalnya. Maka orang ini menyalahi tradisi. Nah, kalau sudah menyalahi tradisi, berarti dia korupsi waktu. Ada bagian waktu yang dia kurangi. Sekalipun di awal tidak ada kesepakatan, karena tradisi membatasi dan bisa menjadi kesepakatan. Kemudian tentang hukum bolehkah memberikan hadiah sebelum pelunasan utang. Kalau tadi yang kita bahas adalah hadiah yang diberikan ketika pelunasan utang atau setelah pelunasan utang. Bagaimana dengan hukum memberikan hadiah sebelum pelunasan utang? Jika orang yang mengutangi atau orang yang berutang, dia memberikan hadiah sebelum pelunasan. Utangnya misalnya 5 juta, dia baru bayar 3 juta. Di tengah dia proses nyicil, dia ngasih hadiah kepada orang yang ngutangi. Maka di sana ada 2 pilihan. Pertama ditolak, yang kedua hadiah ini dijadikan sebagai bagian dari cicilan pelunasan. Artinya tidak boleh dimiliki. Sebagaimana ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang yang mengutangi orang lain, kemudian orang yang ngutangi tadi, orang yang berutang tadi memberikan hadiah. Lalu difatwakan oleh Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan kepadanya hadiah itu atau hitung bagian dari pelunasan utang. Jadi boleh diterima, namun dengan syarat apa? Dijadikan sebagai bagian pelunasan utang. Fatwa yang kedua juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Salim bin Abil Ja'ad, beliau menceritakan ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, saya mengutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham. Kemudian dia menghadiahkan ikan kepadaku dan harganya kira-kira 13 dirham. Lalu oleh Ibnu Abbas, khudh minhu sab'ata darahim. Jika demikian, ambil sisa pelunasannya 7 dirham. Kenapa? Karena yang 13 dirham sudah dibayar dalam bentuk hadiah ikan. Ini aturan yang diberikan oleh Nabi SAW atau oleh para sahabat, fatwa yang diberikan oleh para sahabat ketika ada orang yang ngasih hadiah sebelum masa pelunasan. Jadi sampai seperti ini Islam mengatur agar tidak ada celah terjadinya
riba. Karena riba itu terjadi ketika proses transaksi utang piutang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita antarkan. Jam 6:30. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ada pengeras suara enggak ada? Atau bisa mendekat, Mas? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya ada 4. Titipan dari mana? Iya, teman-teman. Ya. Karena hutang ini kan apa ya? Saya tidak bilang penyakit, cuman sudah merakyat. Ya, yang pertama, walaupun tadi sudah disampaikan mengenai keseimbangan dalam hutang, tapi kenyataannya orang itu masih ingin atau hobi gitu hutang. Kira-kira cara menghilangkan mindset hutang bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa transaksi, misalkan transaksi rumah atau KPR ya, itu sering kita ada payment atau DP. Nah, sampai di mana atau bagaimana hukumnya DP ini? Karena kalau dibilang nanti misalkan transaksi tidak terjadi, maka nanti salin misalkan DP-nya hilang. DP-nya hilang gitu. Kira-kira bagaimana itu? Terus yang ketiga, pertanyaan umum nih, di mana mendapatkan hutang yang tanpa riba gitu. Oh gitu. Banyak ini apa namanya yang tanya seperti ini. Terus nomor 4, mungkin sedikit nyambung dengan yang nomor 3. Itu ada salah satu LKS, apa namanya, lembaga keuangan yang bilangnya syariah, besar di sana, ada banyak kiai-kiai. Di mana? Terbesar di sana itu di mana? Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Di sana itu di Indonesia. Banyak cabangnya, asetnya juga luar biasa. Banyak para apa namanya yang pintar-pintar di situ. Cuman prakteknya begini. Kalau misalkan saya butuh uang, saya punya mobil gitu kan. Mobil ini saya jual kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga itu ngasih uang ke Anda? Iya. Seharga mobil? Betul. Transaksinya berubah menjadi jual beli. Jual beli. Jadi artinya mobil saya dibeli, kemudian seolah dimiliki sama lembaga keuangan itu. Selanjutnya saya masih tetap pakai mobil ini, tapi akadnya adalah ijarah, maksudnya pinjam gitu. Ya. Nyicil. Terus? Nyicil. Kemudian waktu cicilannya ditentukan, misalkan 10 kali gitu kan, untuk kemudian nanti membeli lagi si mobil ini gitu. Ya. Apakah transaksi yang tadinya sebenarnya hakikatnya hutang-hutang yang kemudian disamakan menjadi jual beli dan sewa ini tidak termasuk dari aliran tadi? Nah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita berada di negara yang semuanya dimotivasi untuk kredit ya. Apa yang tadi kita sampaikan adalah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mampu dan orang yang tidak mampu agar mereka bisa berjalan dengan seimbang. Tapi yang terjadi motivasi ini lebih banyak diamalkan oleh siapa? Orang yang mampu atau perbankan. Kalau orang yang mampu mau ngasih utangan nggak Pak? Mikir ya. Tapi kalau perbankan lebih mudah untuk melepas uangnya. Dan sekarang kan muncul tren, hari gini nggak ngutang nggak eksis. Pokoknya hari gini harus kredit. Dan orang itu lebih terjaga prestisnya ketika ngutangnya di bank daripada ngutang ke orang lain yang tidak riba. Dia lebih merasa nyaman, lebih merasa bangga ketika dia punya utang di bank meskipun ada ribanya. Tapi kalau punya utang kepada orang lain, seolah itu menjatuhkan martabatnya. Mungkin dulu ada yang pernah ngerti tentang salah satu motivator di Indonesia. Dia itu ngasih motivasi kepada para pengusaha.
Biarkan semua perbankan mengaudit usaha Anda. Izinkan semua perbankan ngecek usaha Anda. Artinya utang ke mereka dulu, ngajukan plafon pinjaman ke mereka sehingga perbankan akan ngaudit usaha kita. Nah, kalau kemudian semakin banyak bank yang ngasih kucuran dana, berarti itu artinya Anda adalah seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Jadi orang itu sampai muncul pemahaman bahwasanya tingkat kepercayaan orang itu standarnya adalah perbankan. Kalau banyak bank yang ngasih pinjaman ke Anda, berarti bank itu percaya sama Anda. Semakin banyak bank yang ngaudit usaha Anda, yang banyak ngasih pinjaman kepada Anda, berarti Anda dipercaya oleh semua bank. Orang yang jujur Anda. Standar kejujuran dikembalikan kepada perbankan. Tapi motivator ini sudah tobat dan bahkan masuk penjara karena saking banyaknya utang yang dia miliki, Pak. Betul, Pak. Dan kemudian komunitasnya kan bubar gara-gara pimpinannya masuk penjara. Yang tobat itu Masya Allah luar biasa. Dan banyak di antara mereka yang kemudian alhamdulillah Allah bukakan jalan hidayah, kemudian tergabung ke komunitas pengusaha muslim Indonesia di bawah asuhan Ustadz Arifin Badri, kemudian Ustadz Khalid dan yang lainnya. Disitulah mereka juga mendapatkan hidayah untuk menuju sunnah. Tapi kita bisa lihat kadang ada orang yang termotivasi seperti ini. Biarkan bank itu mengaudit usaha saya. Kalau kemudian bank mau mengaudit, mau ngasih kucuran dana, berarti bank semakin percaya dengan saya. Saya orang jujur, tidak munafik. Padahal kita bisa lihat yang namanya perbankan adalah sumber kefasikan karena mereka melakukan transaksi riba. Apa artinya kalau orang mendapatkan tazkiyah dari orang fasik? Orang ini jujur, tapi yang ngasih tazkiyah orang fasik. Apa artinya kan? Baik. Karena itu bagaimana caranya agar mengubah mindset di masyarakat biar orang itu tidak mudah utang. Nah, ini yang susah, Pak. Namanya mengubah mindset ini perjuangan besar. Karena berarti mempengaruhi semangat orang, hati orang. Ya, salah satu di antara upayanya adalah kajian kecil-kecil semacam ini. Mereka dikasih motivasi, pokoknya orang yang nggak mampu sebisa mungkin jangan utang. Diberitahu kepada mereka bahwasanya utang itu menakutkan. Rasulullah SAW bahkan sampai menyebut bahwa seorang mujahid sekalipun yang mati di bidang jihad, dia seorang yang mati syahid, terhalang untuk mendapatkan ampunan dosa gara-gara utangnya. Siapa di antara kita yang punya pahala mati syahid? Di Indonesia hampir nggak ada, jarang sekali. Mati syahid di medan perang maksudnya ya, bukan mati syahid akhirat, tapi syahid dunia akhirat, yaitu syahid di medan perang. Meskipun demikian Rasulullah SAW menunjukkan bahasanya orang semacam ini terhalang untuk mendapatkan ampunan dosa gara-gara utangnya. Apalagi bagi kita yang amalnya terlalu sedikit, itu pun wallahu a'lam diterima atau tidak. Ikhlasnya juga wallahu a'lam, kualitasnya wallahu a'lam, yang semuanya serba terbatas. Seharusnya orang menyadari. Makanya salah satu di antara cara agar orang itu lebih mudah untuk menghindari harta-harta haram adalah ditanamkan keimanan yang kuat tentang keberadaan hari akhir. Orang itu kalau imannya kuat tentang hari akhir, tauhidnya kuat, maka akan sangat mudah untuk menerima semua hukum syariat. Jadi nggak perlu kowar-kowar, mari kita kembali tegakkan khilafah Islamiyah, tegakkan hukum syariat. Mereka akan minta dengan sendirinya. Karena dia sadar bahasanya kehidupan tidak sekali. Dia ingin jangan sampai kehidupan akhirat lebih melelahkan daripada kehidupan dunia. Dan seperti inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Riba itu haram sejak kapan? Ketika Islam datang, riba belum diharamkan. Ada 4 tahapan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Artinya dulu di awal Islam riba itu dibiarkan. Kemudian bertahap seterusnya sampai akhirnya riba diharamkan sekecil apapun oleh Nabi SAW. Padahal dulu banyak di antara sahabat yang melakukan transaksi riba. Salah satu di antara yang melakukan transaksi riba paman Nabi SAW sendiri. Siapa namanya? Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya ketika Nabi SAW haji wada, beliau pernah berceramah tentang bahaya riba. Dan beliau katakan, wa awwalur riba adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muthalib. Riba pertama yang saya batalkan adalah riba pamannya sendiri,
Abbas bin Abdul Muthalib untuk menunjukkan kesungguhan perang dengan riba sampai pun keluarganya tidak boleh. Ini diantara cara untuk menanamkan agar masyarakat itu tidak bermudah untuk ngutang. Dan hindari lembaga-lembaga penyedia utang, Pak, yang di situ mensyaratkan riba. Kita hindari semacam ini. Kadang ada orang yang dengan sengaja membuat lembaga keuangan, menyediakan banyak utang kepada masyarakat, padahal aslinya mereka nggak butuh utangan. Koperasi simpan pinjam itu kan dibentuk untuk itu, Pak, ya. Sehingga justru yang terjadi adalah mengajarkan orang untuk utang. Seimbang dalam satu sisi, tapi yang satunya tidak diajarkan. Yang satu betul mudah dalam ngasih utang, tapi yang satunya seharusnya dimotivasi, jangan bermudah-mudah untuk berutang. Kalau kemudian masyarakat dimotivasi semacam ini, insya Allah utang akan bisa kita tekan. Kemudian yang kedua tentang masalah down payment, hukum DP. DP itu dalam bahasa Arab disebut dengan baik urbun. Baik urbun, boleh dibaca urbun atau arbun. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, naha Rasulullah SAW an bai'il urbun. Nabi SAW melarang jual beli urbun. DP itu sudah ada sejak masa silam, sejak masa jahiliyah. Kemudian dilakukan oleh para sahabat, dilestarikan oleh kaum muslimin setelah Islam datang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi, Rasulullah SAW melarang jual beli urbun semacam ini. Dia bayar sekian persen sebagai persekot. Nanti kalau sekiranya transaksi dibatalkan, maka uang yang didapatkan menjadi milik siapa? Menjadi milik pemilik barang. Sementara orang yang mau membeli, uangnya hangus. Ini di masa jahiliyah sudah ada. Kemudian oleh kaum muslimin ini tetap dilestarikan. Hanya saja hadis yang tadi kita baca, naha Rasulullah SAW an bai'il urbun, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Padahal hadis dhaif yang terkait dengan hukum itu tidak diterima. Hadis dhaif yang ditoleransi oleh para ulama itu hadis dhaif yang terkait dengan fadilah amal. Tapi kalau hadis dhaif terkait dengan hukum, larangan bai' urbun, berarti terkait dengan apa? Hukum. Karena ada masalah 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kalau terkait dengan ini hadis dhaif tidak diterima, tidak bisa jadi dalil. Mengingat ini terkait dengan salah satu 5 hukum taklif, yaitu haram, maka hadis ini tidak bisa diterima. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini tidak berlaku. Karena itu kembali kepada hukum asal. Hukum asal segala transaksi adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Sehingga berdasarkan ini maka jual beli urbun diperbolehkan. Boleh ada down payment dengan perjanjian, nanti kalau lanjut maka DP ini jadi bagian dari pembayaran, dan kalau dibatalkan DP akan hangus. Ini diperbolehkan dan di situ tidak ada unsur kedzaliman. Karena DP ini sebagai ganti masa tunda bagi pemilik barang untuk tidak dia tawarkan kepada orang lain. Padahal peluang pasar banyak, dan bahkan bisa jadi ada orang yang nawar dengan harga yang lebih besar. Hanya saja perlu dibedakan ini, Pak, ya, antara bai' urbun dengan bai' bit taqsid, DP dengan cicilan. Bedanya apa? Kalau DP biasanya nilainya sangat kecil, karena hanya sebatas untuk tanda jadi, pengikat. Nanti bisa dilanjut, bisa tidak dilanjut. DP itu sudah transaksi belum? Sudah transaksi belum? Belum. Cuman dia ada ketertarikan untuk beli. Sebagai konsekuensi janji beli, saya ikat dulu barangnya. Ini saya kasih uang sebagai pengikat barang. Karena itu biasanya nilainya kecil. Berbeda dengan cicilan. Kalau cicilan itu nilainya besar, karena dia bagian dari pelunasan pembayaran, sehingga umumnya nilainya besar. Yang kedua, hanya sebatas DP, belum terjadi perpindahan kepemilikan, karena belum ada akad.
belum ada transaksi jual beli. Tapi kalau cicilan, di situ sudah ada akad, sudah deal harga, kemudian dia sudah membayar cicilan pertama. Dan tadi kita sudah bahas hadis Jabir, perpindahan kepemilikan barang itu terjadi ketika kapan? Ketika ada akad. Sebatas ada akad, kepemilikan barang sudah berpindah. Maka barang ini sudah menjadi hak milik pembeli. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, DP bisa hangus. Sehingga ketika pembeli membatalkan transaksi, DP menjadi hak milik pemilik barang. Tapi kalau cicilan at-taqsid, dia tidak bisa hangus. Karena itu sekalipun pemilik barang atau pembeli ini menunda cicilan yang kedua, cicilan berikutnya, cicilan pertama tidak hangus sampai dia lunasi pembayaran semua cicilan barang itu. Ini perbedaan antara DP dan cicilan. Karena itu sekarang ada kasus seperti ini. Ada orang yang dia mau menjual pom bensin. Biasanya harganya berapa, Pak? Banyak ya. Harganya banyak. Seukuran pom bensin, Pak. Kemudian dia ngasih uang, ya ini saya kasih dulu 10 juta. 10 juta. Nanti kasih waktu saya 2 bulan. Pertanyaannya, selama rentang 2 bulan ini pom bensin menghasilkan. Hasil ini milik siapa? Penjual atau pembeli? Jangan-jangan milik pom bensin ya. Milik penjual atau pembeli? Milik? Kenapa penjual bukan pembeli? Dia sudah ngasih 10 juta. Belum ada akad. Belum dipindahkan kepemilikan. Gimana mau dipindahkan? Ya. Coba kenali dulu, ini DP atau cicilan? Dari mana kita bisa tahu, Pak? Nah, nilainya kecil. Untuk seukuran pom bensin ya, 10 juta untuk seukuran pom bensin, uang receh, Pak. Itu DP. Lain halnya jika itu mobil yang harganya 30 juta misalnya, mikrolet atau apa misalnya, angkot ya. Angkot ini dijual dengan harga 30 juta. Dia sudah bayar 10 juta. Ini bukan DP, ini cicilan. Nanti yang dipertimbangkan adalah kira-kira kalau transaksi ini batal, uang ini bisa hangus atau tidak. Kalau seukuran minibus atau mobil kecil seharga 10 juta, bayar 10 juta, seharga 30 juta, bayar 10 juta, disebut DP bisa hangus, eman-eman kan gitu. Cuman harganya 30 sudah dibayar 10, nggak mungkin bisa hangus. Ini cicilan. Tapi kalau seukuran pom bensin yang dibayar 10 juta, hangus, orang lebih ringan karena ini nilainya besar. Ini cara membedakan antara DP dan cicilan. Kemudian berikutnya tentang masalah sebelum LKS tadi apa? Banyak orang tanya mana mau pinjam uang. Oh iya, banyak orang yang tanya di mana mau pinjam uang yang tanpa riba. Pertanyaan yang kedua, pinjam uang untuk apa? Kalau dia pinjam uang, saya mau pinjam uang untuk membayar SPP anak saya atau untuk beli beras karena ini beras habis, saya nggak punya uang. Maka jawabannya adalah Anda pergi saja ke Lazis, nanti dikasih zakat. Dan tidak usah pinjam ya, karena ini termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau pinjam uang untuk modal usaha, saya mau buka usaha tapi tidak ada modal. Yang pertama, sebelum Anda pikirkan pinjam uang adalah pikirkan dulu, kalau orang itu mau melakukan usaha, mana yang lebih dikedepankan, modalnya atau skillnya? Ya, seharusnya dia lebih mikir skillnya. Kemampuan saya apa gitu. Skill saya apa? Bukan modalnya. Sekarang kan orang keliru ketika mengawali bisnis. Yang dipikirkan modal dulu, belum apa-apa sudah mikir modalnya nggak jadi bisnis.
Seharusnya skillnya dulu yang dikedepankan. Kita bisa ambil contoh seperti yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Abdurrahman bin Auf dulu dikenal sebagai pedagang yang kaya di Mekah. Ketika beliau hijrah, semua hartanya kan tidak mampu untuk kemudian ditampung di onta, Pak ya. Apalagi kaum musyrikin menghadang setiap kaum muslimin yang keluar Mekah, nggak boleh bawa hartanya banyak-banyak. Ini merugikan rakyat Mekah. Jadi kompensasi mereka boleh bebas keluar dari Mekah, tinggalkan hartamu di Mekah, dinikmati oleh orang musyrik. Abdurrahman bin Auf gak mungkin kemudian boyong seisi rumah ke Madinah semuanya dibawa pakai onta. Dihadang oleh orang musyrik, gak boleh, gak diizinkan. Hanya boleh untuk secukupnya perjalanan. Akhirnya tentu saja para sahabat yang hijrah sampai di Madinah semuanya jadi miskin. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan seperti apa? At-ta'akhi. Dan itu politik beliau, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Siapapun muhajirin yang datang, dia akan dipertemukan dengan orang ansar. Dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertemukan orang itu nggak sembarangan. Beliau kalau mempertemukan orang itu dipertemukan dengan orang yang sehobi, sejenis, yang aktivitasnya sama. Seperti kita gitu Pak ya. Kalau ketemu orang yang hobinya sama, senang dolanan manuk gitu ya, ketemu sama orang yang suka mainan burung yang senang, nanti klop, ngobrolnya nyambung. Meskipun yang satu ngaji, yang satu nggak kenal sunnah, tapi karena sama-sama senang dolanan manuk, klop nyambung ngobrolnya Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga gitu. Kalau ada lelaki yang sukanya ngobrol poligami, nanti dipertemukan sama yang suka poligami ya. Biar obrolannya seimbang gitu. Kalau yang satu senang poligami, yang satu belum punya istri, ya nggak seimbang. Abdurrahman bin Auf dipertemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' ini saudagar, pedagang juga di Madinah. Sehingga cara berpikirnya sama, obrolannya sama. Apa yang terjadi? Ketika Sa'ad bin Rabi' ketemu Abdurrahman bin Auf, beliau ditawari apa? Setengah hartanya. Saya punya harta sekian, nanti kita bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Yang kedua ditawari apa lagi? Setengah istrinya. Masya Allah. Kok bisa Pak setengah istrinya, kan gak bisa dibelah dua. Saya punya dua istri, nanti kamu nazar salah satunya. Dan ketika itu kan belum ada kewajiban untuk berhijab ya, belum ada ayat yang mewajibkan turun tentang wajibnya hijab. Nanti kamu lihat siapa yang lebih menarik bagi kamu, akan saya ceraikan dan nanti kamu nikahi. Ini luar biasa bagaimana cara mereka memuliakan tamunya. Ini ada tamu dari Jogja Pak. Tapi coba kita lihat Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, bukan seperti kita Pak ya. Andaikan itu adalah kita, beliau bukan orang yang kemaruk begitu ya. Ada ditawari harta langsung diterima, nggak boleh nolak sedekah. Alasannya tidak demikian. Beliau tolak itu semuanya. Terus beliau katakan bagaimana? Dullani aina suq, tunjukkan mana pasar. Jadi yang beliau minta bukan modal, tapi menunjukkan skillnya. Seperti itu bagaimana pengalaman yang diberikan oleh para sahabat ketika memulai bisnis. Jangan hanya memikirkan modal, tapi pikirkan skill. Apa yang Anda jual, bukan dari mana Anda bisa mendapatkan dana. Kemudian yang terakhir tentang masalah LKS, tadi sudah disampaikan bentuk transaksinya. Saya juga pernah mendengar ini dari salah satu tetangga saya. Tapi mungkin ini kajiannya agak panjang. Sampai jam berapa kita Pak? Nggih? Sampai jam 7. Kurang 4 menit Pak. Baik, semoga cukup. Ini transaksi yang aneh. Barangnya satu, tapi akad muawadhahnya 2. Dan kalau ini terjadi, itulah bai'ina. Bai'ina itu teorinya barangnya satu, muawadhahnya 2. Muawadhah itu akad komersil, akad yang di situ ada untung rugi, jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Itu namanya muawadhah. Barangnya satu, objeknya satu, sehingga nanti tidak terjadi keseimbangan karena diperebutkan
apakah barang ini berpihak di akad yang pertama ataukah di akad yang kedua. Sebagai contoh, ini contoh bai'ina yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Saya butuh uang, kemudian datang ke A. Tapi A tidak mau ngasih pinjaman kepada saya tanpa kelebihan. A perhitungan, ada nilai waktu uang. Nah, akhirnya A menawarkan ke saya, ini saya punya HP, saya jual ke kamu harganya 1 juta kredit. Ya sudah, saya terima HP itu 1 juta kredit. Berarti terjadi transaksi apa? Jual beli HP secara kredit, harganya 1 juta. Baik. Setelah kamu terima HP itu, jual lagi ke saya tunai, harganya 900.000 tunai. Maka saya kasihkan ke A HP tadi, kemudian dia ngasih saya 900.000 karena dia bayarnya tuh tunai. Bubar transaksi, saya pulang bawa berapa? 900.000, tapi punya tanggung jawab nyicil 1 juta harga HP yang tadi saya beli secara kredit. Transaksi di awal kan nggak batal ya? Cuma transaksi di awal ditumpuk dengan transaksi yang kedua, objeknya sama. Sementara si A pulang dengan membawa HP-nya dan dia punya hak untuk mendapatkan cicilan 1 juta dari saya. Ini transaksi aina. Hakikatnya apa? Utang, bayar lebih. Saya utang 1 juta, dibayar secara kredit, nyicil, tapi uang yang dikasihkan 900. Ada kelebihan berapa? 100.000. Ini jual beli aina. Kasus yang terjadi juga seperti tadi itu. Jadi bapak punya properti, misalnya rumah. Saya butuh uang untuk mengembangkan rumah yang lain atau mau membuka lahan. Kita datang ke bank. Kalau banknya bank syariah, dia paham jika kita transaksi utang piutang, nanti bank tidak akan mendapatkan keuntungan. Karena tidak boleh ada keuntungan dalam utang piutang. Dia berlabel syariah, nggak mau seperti ini. Akhirnya